Pemirsa, kuatnya indikasi akan bergabungnya P3 ke Koalisi Indonesia Hebat membuat peta calon pimpinan MPR berubah. Jika awalnya hanya ada satu paket calon pimpinan MPR, kini menjadi dua setelah Koalisi Indonesia Hebat juga mengajukan sejumlah nama. Jika akhirnya Usman Sabta diterima oleh KMP, maka Ketua Umum HKTI itu akan masuk di dua paket calon pimpinan MPR, baik itu paket KMP maupun paket KIH. Di paket KMP, jika tak ada perubahan, Usman akan menjadi calon wakil Ketua MPR. Calon Ketua MPR Joko Ujianto dari Partai Demokrat, 4 calon wakilnya adalah Usman Sabta dari DPD, Mahyudin dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Hidayat Nur Wahid dari PKS. Sementara di paket yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat, Usman Sabta akan ditempatkan sebagai calon Ketua MPR. 4 wakil ketuanya adalah Ahmad Basarah PDIP, Bakhtiar Ali Nasdem, Lukman Edi PKB, dan Hasrul Azwar P3. Meski DPD dan Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan opsi musyawarah mufakat untuk memilih pimpinan MPR, penentuan pimpinan MPR masih dimungkinkan dilakukan melalui mekanisme voting. Bagaimana peta kekuatan suara masing-masing kubu dapat terlihat berikut ini. Jumlah total Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari 4 partai yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura sebanyak 233 kursi. Jika seluruh anggota DPD bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, maka total kursi menjadi 335. Namun jumlah ini masih jauh dari keseluruhan kursi dari kubu Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat yang berjumlah 352. Jadi dapat diperkirakan seandainya pemilihan dilakukan dengan cara voting, maka komposisi pimpinan MPR akan kembali ditentukan oleh koalisi ini. Ya, pemirsa, sesuai informasi yang kami dapat terkini, yakni 39 anggota dari fraksi P3 sudah resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat, dan hingga kini pemilihan pimpinan MPR masih belum bisa berlangsung karena masih ada tarik ulur antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi pendukung Jokowi JK. Lantas bagaimana peta kekuatan dua kubu tersebut di MPR? Langsung saja kita membahasnya bersama peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting, Bapak Sirajuddin Abbas. Selamat malam, Pak Sirajuddin. Selamat malam. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini P3 dapat informasi terkini bahwa sudah, ini katanya selingkuh nih, udah berpaling hati ke Koalisi Indonesia Hebat. Kemudian ini petanya seperti apa nanti ke depannya? Saya kira pertama itu memperbesar peluang Koalisi Indonesia Hebat untuk memenangkan pertarungan di pemilihan paket Ketua MPR ini. Karena saya kira jelas dalam perhitungan rasionalitas politik di dua kubu ini, P3 memang paling tidak diuntungkan berada di posisi Koalisi Merah Putih. Bahkan kalau di dalam draft paket Koalisi Merah Putih memang P3 tidak masuk. Sehingga artinya tawarannya kurang oke untuk P3 sehingga akhirnya dia memilih untuk kemudian ini artinya KIH yang canggih melobi P3 atau P3 yang main cantik atau justru KMP yang kemudian tawarannya kurang menarik untuk P3? Saya kira itu juga kelengahan yang dibuat oleh Koalisi Merah Putih untuk memberi konsesi yang terlalu besar untuk Demokrat dan melupakan P3 yang sudah lebih awal sebetulnya ada di Koalisi Merah Putih. Dan dalam hal ini kondisi yang dibuat itu jelas memberikan ruang sangat besar untuk Demokrat mendapat misalnya tawaran Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR, sementara P3 yang lebih awal di sana ternyata tidak mendapatkan tawaran apa-apa. Tapi posisi Demokrat sendiri seperti apa saat ini? Yang menarik adalah Demokrat sendiri meskipun disebut-sebut mungkin akan didorong untuk menjadi Ketua MPR, pernyataan resmi dari Ketua Demokrat belum ada. Belum ada. Meskipun belum ada waktu paket pimpinan DPR, Demokrat kemudian mengusung paket dari Koalisi Merah Putih. Iya, belum ada. Tidak menyatakan apa-apa. Iya, belum ada untuk apa-apa. Iya, tentu saja itu penting untuk memberikan ruang bagi Koalisi Merah Putih turut memberikan perimbangan kekuatan politik di parlemen.
Tetapi saya percaya bahwa sikap Demokrat sampai saat ini masih tetap netral. Netral tidak berarti tidak berpihak kemana-mana, tetapi ingin menjaga keseimbangan. Dia memainkan pendulum politik yang sangat penting, meskipun hanya 61 kursi di DPR MPR. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa Demokrat saat ini memang tidak begitu banyak dibicarakan dalam percaturan pertarungan ini paket ketua MPR ini. Tapi ternyata bisa jadi sebetulnya Demokrat belum memberikan komitmen yang cukup jelas ke terhadap KMP, ke Koalisi Merah Putih. Anda ingin mengatakan bahwa setelah P3 akan ada Demokrat juga nyusul ke Koalisi Indonesia Hebat? Bisa jadi, sehingga kalau saja malam ini misalnya Demokrat berhasil didekati oleh Koalisi Indonesia Hebat, dan Koalisi Indonesia Hebat memandang bahwa dengan landslide winning dengan mengambil Demokrat di situ, sehingga mendorong MPR untuk tidak melakukan voting, artinya langsung saja disepakati musyawarah mufakat, hanya jika ada satu paket pimpinan yang dimajukan ke rapat malam ini. Nah, dan dalam hal ini kalau misalnya P3 ini sudah merapat, bisa jadi kalau Koalisi Indonesia Hebat ini cukup canggih dan cukup hebat untuk mengambil hati Demokrat, saya kira Demokrat akan lebih mudah bergabung. Kira-kira apa tawarannya untuk Demokrat sehingga kemudian Demokrat bisa ikut jejaknya P3? Saya kira untuk Demokrat ini bukan persoalan konsesi dan insentifnya, tapi Demokrat sendiri punya kepentingan untuk menjamin keseimbangan di dalam hubungan antara parlemen dengan eksekutif. Keseimbangan ini dimaksud adalah bahwa Demokrat tidak ingin, Pak SBY sendiri saya punya keyakinan sebagai partai yang tidak menyatakan keberpihakan secara resmi ke kedua kubu, dia akan memainkan politik sebagai pelicin, pelumas sebagai proses politik supaya tidak ada deadlock. Seandainya MPR dan DPR dikuasai dua-duanya oleh Koalisi Merah Putih, sangat besar kemungkinan hubungan DPR MPR berhadapan dengan Presiden itu bisa muncul deadlock. Ada 3 risiko yang sangat besar. Pertama, jika Koalisi Merah Putih menguasai DPR MPR, ada kemungkinan risiko pemerintahan Jokowi JK tidak efektif karena banyak paket program kebijakan mungkin ditolak atau malah didikte oleh DPR. Pak Sirajudin, Anda menyatakan bahwa ini Demokrat punya kepentingan untuk menjadi pelicin dalam antara dua kubu yang kemudian sama-sama keras. Apa untungnya dalam teori politik ketika sebuah partai berperan sebagai pelicin di antara dua kubu yang sama-sama keras? Saya kira keuntungan langsung buat Demokrat adalah Demokrat bisa tetap memerankan posisi politik dan kontribusi politik bagi negara ini secara lebih baik. Dalam hal ini, Demokrat tidak langsung berkontribusi terhadap perbenturan dua kekuasaan secara berhadapan, melainkan Demokrat berusaha menjalin dua kekuatan itu untuk berputar, sama-sama berproses. Dan dalam hal ini saya kira untuk menjaga keseimbangan itu, Demokrat, saya punya keyakinan untuk tidak membiarkan Koalisi Merah Putih menguasai MPR juga. Jadi ada kemungkinan Demokrat, bagi saya dalam posisi Demokrat saat ini, akan memperbesar peluang kemenangan Koalisi Indonesia Hebat. Apalagi kalau Koalisi Indonesia Hebatnya sendiri sekarang mulai membangun inisiatif politik. Pak Sirajudin, tadi kita menyaksikan bersama begitu ketika teman kami di lapangan wawancarai dari PKS sendiri menyatakan bahwa kalaupun P3 bergerak ke Koalisi Indonesia Hebat, ini tidak akan terlalu signifikan perannya. Komentar Anda, Pak? Ya, betul. Karena mereka masih menganggap Demokrat ada di situ. Saya tidak sependapat dengan itu karena seandainya Demokrat sudah aman ada di pihak Koalisi Merah Putih, voting saja udah pasti menang kan dari hitung-hitungan yang tadi. Karena saya yakin di DPD pun tidak akan 100% 132-nya ke Koalisi Indonesia Hebat. Pak Osman Sabtaodang itu hanya menang di 64 suara berbanding selebihnya tersebar. Tidak akan bulat keseluruhannya kalau voting. Gitu. Nah, tetapi yang mereka lupa juga mungkin tidak dikatakan ke publik ini adalah bahwa Demokrat sebetulnya belum committed terhadap paket program terikat dengan Koalisi Merah Putih untuk memajukan paket. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break, Pak Sirajudin, sebetulnya P3 dari track record beberapa minggu ke belakang atau beberapa bulan ke belakang memang sudah mengindikasikan
ke arah koalisi Indonesia Hebat begitu. Apakah kemudian disinilah dia bermain begitu? Saya kira ini soal menunggu momen juga kan dari awal sebetulnya P3 konflik, 2 kali konflik itu jelas sekali posisinya ada di mana-mana. Ada yang mengajak ke Pak Prabowo dari awal, Pak Surya Dharma Ali dan selebihnya Herman Pangkapi dan lain-lain Imron Pangkapi ke arah Jokowi. Sebetulnya bibit perpecahan itu sudah ada dan ini sekarang tinggal menunggu trigger yang paling rasional buat mereka. Trigger yang paling rasional adalah ketika mereka tidak dapat apa-apa di koalisi merah putih, di sini merah putih, mereka bisa dapat menteri dan bisa posisi. Baik, apalagi katanya ada kabar bahwa dari P3 ada yang ditawari menjadi menteri begitu. Kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan dialognya. Apa artinya 5-0 atau 4-1 untuk berjalannya pemerintahan ke depan? Kita akan langsung setelah jeda yang satu ini kita akan lanjutkan dialog. Kami lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.